Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi kita bab yang selanjutnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang eh, komposisi fungsi inverse. Nah, sekarang kita masuk pada materi atau bab selanjutnya, yaitu persamaan dan fungsi kuadratnya. Persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk langsung saja, untuk efisien waktu ya, langsung kita bahas satu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini ya. Dengan catatan nilai A, B dan C-nya adalah bilangan real dan nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Lanjut, yang kedua adalah akar-akar persamaan kuadrat. Akar apa sih yang dimaksud dengan akar-akar ini adalah faktor dari persamaan kuadrat. Karena dia kuadrat maka faktornya ada dua, sehingga karena faktornya ada dua berarti akar-akar persamaan kuadrat itu ada dua, yaitu X1 dan X2. Ini yang disebut dengan akar-akar. X1 dan X2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat karena dia bentuknya pangkat 2, maka akarnya ada 2 gitu ya. Untuk menentukan akar-akar ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Nah, langsung saja. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini, Ibu memberikan contoh tentang memfaktorkan, karena dengan cara memfaktorkan ini yang paling umum biasa digunakan dan lebih mudah ya. Langsung saja, di sini ada contoh soal. Yang pertama atau A, tentukan HP, itu maksudnya himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 20 sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita langsung mengerjakannya. Kita memiliki persamaan kuadratnya dari X kuadrat dikurang X dikurang 20 sama dengan 0. Nah, kita dengan cara memfaktorkan berarti kita membuat faktornya ya, yang seperti ini yang biasa kalian lihat ya. Karena kuadrat maka kita memiliki dua faktor. Sini kali X dikali X berarti kan X kuadrat. Kita harus, karena kebetulan di sini A-nya sama dengan 1, maka bisa berlaku rumus jika ditambah hasilnya sama dengan B ya, yang ini ya. Jika dikali maka hasilnya sama dengan C, yang ini. Nah, jadi kita cari angka. Kalau dikalikan hasilnya min 20, kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Kalau X kan berarti min 1 ya. Angka berarti yang pas itu adalah 5 dan 4. Nah, sisa kita menentukan di sini apakah di sini kurang, atau di sini kurang. Karena di sini adalah negatif, berarti salah satunya negatif atau positif. Tidak boleh sama-sama positif, tidak boleh sama-sama negatif. Berarti karena di sini negatif 1, berarti angkanya di sini adalah dikurang 5, di sini ditambah 4. Karena min 5 dikali 4 sama dengan min 20, min 5 ditambah 4 sama dengan min 1. Ya, ini pakai rumus. Jika ditambah dia B, jika dikali dia C. Ya, dikali sama dengan 20, ditambah sama dengan min 1. Ya, sehingga kita ketemu nih. Tulis lagi kan, karena ini persamaan 0, kita menentukan akar-akarnya. Akar-akarnya berarti ada X1 dan X2, berarti terus dulu ini. X dikurang 5 sama dengan 0, kan persamaannya dengan 0. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 pindah ruas berarti ditambah 5. Atau X sama dengan, kan kita harus menentukan X1 dan X2 nya ya. 0 pindah ruas menjadi negatif 4. Dikurang 4 ya, maka nilai X sama dengan 5 dengan X sama dengan min 4. Nah, untuk menentukan X1 dan X2 nya biasanya kita menulis himpunan penyelesaian ini kan dengan menggunakan kurung kurawal ya. Kita menulis angka yang lebih kecil terlebih dahulu, min 4 lebih kecil, kemudian adalah 5. Jadi himpunan penyelesaian, kayak yang ditanya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, maka X1 nya min 4, X2-nya adalah 5. Jadi anggap saja di sini X1, di sini X2. Karena memiliki nilai akar-akar atau X1 dan X2 karena persamaannya persamaan kuadrat. Itu untuk soal yang A. Nah, soal yang B, soalnya adalah 2X kuadrat. 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Sama, kita buat lagi tadi seperti dengan cara memfaktorkan. Karena di sini 2 tidak boleh XX, karena hasilnya tidak X dikali X tidak X kuadrat, tidak 2X kuadrat, maka itu terus di sini 2X. Ini tidak berlaku ya, rumus ini. Ditambah maka hasilnya B dikali sama dengan C, tidak berlaku. Nah, langsung saja kita, nanti kalian kembalikan, nanti hasilnya ke sini ya. Jadi 2X dikurang 1
X ditambah 3. 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. 2X dikali 3 sama dengan 6X. Kemudian min 1 dikali X itu sama dengan min X. Kemudian min 1 dikali 3 itu sama dengan min 3. Sehingga hasilnya kembali ke sini. 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Ya, ini adalah faktor dari 2X kuadrat tambah 5X dikurang 3. Tulis lagi kembali seperti di atas. 2X dikurang 1 sama dengan 0. Atau kan kita harus mencari dua akarnya. 22 X1 dan X2, berarti di sini kita tulis yang ini dan yang ini gitu ya. X ditambah 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 0 pindah ditambah 1. X sama dengan 0. 0 ini kan memang dari sini ya, ruasnya memang. Kemudian ini pindah ruas min 3 sehingga X menjadi dengan 2X, di sini 1, maka X sama dengan 1/2. Yang ini X sama dengan min 3. Maka himpunan penyelesaiannya seperti tadi di atas, kita menulis angka yang paling kecil. Di sini bernilai positif, sini bernilai negatif, maka yang paling kecil adalah negatif 3,5 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya X1-nya min 3, X2-nya adalah setengah ya. Itu jika yang ditanya himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, lanjut kita selain akar-akar persamaan itu ada juga sifat akar. Sifat akar itu jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan diskriminannya harus lebih besar daripada 0, maka berlaku rumus ini, jumlah akar persamaan kuadrat. Jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Kemudian rumus yang kedua ini kan penjumlahan nih atau jumlah. Di sini perkalian, akar-akarnya dikalikan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A, atau disebut dengan hasil kali nilai akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian ada juga yang ini, tapi ini jarang digunakan ya. Jadi langsung saja kita selanjutnya adalah rumus menentukan jumlah dan hasil kali. Tadi sudah di atasnya ada jumlah dan hasil kali ya. Nah, di sini ada jumlah kuadrat. Ini biasa kita menentukan nilai. Jadi kalau yang ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu rumusnya adalah X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Kalau yang ditanya adalah selisih kuadrat, ini kan ini penjumlahan, ini selisih. Maka X1 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikali X1 dikali X2. Jadi beda ya. Nah, oke. Itu karena jumlah kuadrat dan selisih kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini soal yang kedua, tentukan P dan Q akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya di sini diminta adalah nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini sama saja dengan P ini adalah X1, Q ini adalah X2. Jadi akarnya itu X1 dan X2 tapi memiliki pangkat. Yang ditanya adalah nilai. Nah, karena itu yang ditanya nilai, maka kita menggunakan rumus yang ini, rumus menentukan jumlah dan hasil kali. Berarti kita menggunakan jumlah kuadrat, rumus jumlah kuadrat ya. Nah, kalau begitu langsung saja untuk menentukan rumus jumlah kuadrat, itu kita menggunakan rumus ini dulu. X1 ditambah X2, kemudian nanti kita pakai rumus X1 dikali X2. Karena di situ soalnya P sama saja, P itu berarti X1, Q itu sama dengan X2 ya. Maka soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini kita tentukan dulu P ditambah Q. P ditambah Q itu rumusnya adalah min B per A. Tadi Ibu masukkan dia di sifat akar. Kalau dijumlahkan berarti langsung pakai rumus min B per A. Berarti min B per A. Tadi soalnya adalah soal nomor 2 ini adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita tentukan, ini X ini berarti A, 5 ini berarti B, kemudian yang ini adalah C. Karena X saja maka A nya sama dengan 1. Kita substitusikan min B ini ya, dikurangnya rumusnya memang dikurang ya. Kemudian nilai B nya adalah 5, jadi B nya di sini sama dengan 5, kemudian C nya sama dengan 6. Kita masukkan ke dalam rumus min B per A, berarti di sini rumusnya kan min, kemudian nilai B nya adalah 5, berarti min 5 per A, A nya adalah 1, berarti P ditambah Q itu sama dengan min 5 per 1 atau min 5. Nah, karena rumus jumlah kuadrat itu adalah X1 ditambah X2,
Nah, kita sudah mengerjakan yang ini, P ditambah Q. Kemudian disuruh mencari juga X1 dikali X2, berarti kita ambil lagi yang ini. Nah, cari lagi berarti. Setelah dijumlahkan, kita cari lagi ya perkaliannya, P dikali Q. Ya, untuk P dikali Q, kita menggunakan rumus yang ini. X1 dikali X2. Sama saja, ini kan P ini Q-nya gitu ya. Karena memiliki dua akar X1 dan akar X1 dan X2. C per A jadi rumusnya. Berarti C per A. Karena C per A, maka kita masukkan C-nya berapa? 6. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Berarti P dikali Q itu sama dengan 6. Nah, kalau kita sudah mendapatkan penjumlahannya, kemudian sudah menemukan hasil kalinya, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat tadi kan rumusnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Ya. Nah, ini sama saja. X1, ini Ibu supaya kamu tidak bingung, ini X2-nya. Ya kan? Ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, kalau sudah masukkan dia ke dalam sini, cari dulu X1 ditambah X2. Berarti kan rumus ini hasilnya ya. Nah, masukkan dia. Karena dijumlahkan ini kan X1 ditambah X2. Ini kan X1 ditambah X2. Hasilnya adalah min 5. Masukkan min 5. Dikuadratkan, jangan lupa kuadrat. Dikurang 2, kita tulis 2. X1 dikali X2. Berarti kan yang ini nih, P dikali Q. Hasilnya berapa? 6. Yang ini. Kan X1-nya IP, X2-nya Q. Gitu kan. Berarti X1 dikali X2 sama dengan 6. Nah, sama dengan min 5 kuadrat. Sekarang langsung dihitung saja. Karena kan yang disuruh menentukan nilai. Nah, berarti min 5 kuadrat itu sama dengan 25. Kemudian dikurang 2 dikali 6 sama dengan 12. Sehingga hasilnya sama dengan 13. Jadi nilai dari X1 kuadrat, atau salah, nilai Q ya. Tadi dia namanya bukan X1 tapi Q. Maaf, nilainya adalah P. Sini kita ganti ya, P, bukan X1, sama saja sebenarnya. Ditambah Q, P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan 13. Ya. Karena dia disuruh menentukan nilainya. Oke, itu adalah soal yang kedua. Lanjut kita soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu adalah jika salah satu persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah C sama dengan 0 adalah 3, maka akar lainnya. Nah, jadi ini sudah diketahui. Langsungnya pembahasan ya. Pembahasannya. Kita memiliki persamaan. Persamaan kita adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah C sama dengan 0. Katanya salah satu akarnya adalah 3. Salah satunya. Jadi kita nggak X-nya adalah 3. Ya kan kita harus mempunyai dua akar kan, X1 dan X2. Nah, salah satunya sudah ketahuan yaitu 3. Berarti kita masih perlu lagi satu akar. Ini kan akar yang pertamanya misalnya. Akar yang keduanya berapa? Nah, kita disuruh menentukan berapa akar lainnya. Ya kan? Berarti harus ada lagi satu akar lagi yang harus kita temukan, ya. Nah, itu caranya. Langsung kita ke pembahasan ya. Caranya, yang pertama substitusikan dulu. Substitusikan apa nilai X-nya? Karena kan diketahui nih, akarnya yang ada, yang pertama adalah 3. X-nya sama dengan 3 ke dalam persamaan. Persamaan yang ini. Di soal ini kan sudah ada persamaan kuadratnya ya. Nah, sudah ada. Berarti kalian di sini tulis dulu lagi kembali X kuadrat. Kita substitusikan nanti ya. Ditambah 2X ditambah C sama dengan 0. Substitusikan X sama dengan 3 ini ke dalam persamaan ini. Berarti kan 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3. Jadi yang ada X-nya kita ganti semua dengan 3 ditambah C sama dengan 0 untuk mengetahui nilai C-nya. Karena ini kan tidak ada nilainya. Nggak bisa buat persamaan karena C-nya tidak ada. Jadi kita harus menemukan dulu C-nya. C-nya itu dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya. 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 2 dikali 3, 6 ditambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan 9 ini di sini ya. C ditambah 9 tambah 6, 15. Maaf, saya jelasin. C ditambah 9 tambah 6 adalah 15 sama dengan 0. 0 dari sini ya. Maka C sama dengan pindah ruas. 15-nya pindah ruas menjadi min 15. Nilai C sudah ketahuan sama dengan 15. Nah, karena nilai C sudah ketahuan min 15, langsung kita masukkan ke dalam rumus ini, persamaan tadi. Karena kan tadi C-nya belum diketahui, sekarang sudah ketemu nih. C-nya sama dengan min 15. Masukkan dia, tulis lagi kembali. X kuadrat ditambah 2X. Sekarang C-nya berubah menjadi negatif 15 sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita cari akar-akarnya.
akar-akar persamaan kuadratnya. Dengan cara apa? Memfaktorkan, ya. Nah, kalau sudah dengan cara memfaktorkan, kita langsung saja di sini. Tadi soalnya x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Faktorkan, berarti seperti ini. Nah, ini karena x-nya sama dengan 1, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Jika ditambah dia nilainya bx, b jika dikalikan nilainya c. Ini x sama x, berarti x dikali x kan x kuadrat. Cari angka yang kalau dikalikan 15, kalau ditambah dia 2. Ya, maka hasilnya salah satunya sudah pasti 3, karena tadi kan 3 sudah diketahui, akar salah satunya adalah 3, berarti di sini adalah 5, karena 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, sekarang kita tentukan, karena di sini negatif, kita buat di sini positif, karena di sini nilai positif. Ini dikurang 3, di sini sama dengan 0. Karena x ditambah 5 dikali x dikurang 3 itu hasilnya sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 15. Kalian kan bisa seperti ini ya. Begini ya, kamu seperti itu. Sehingga terus lagi x ditambah 5 itu sama dengan 0, atau x dikurang 3 sama dengan 0. Ini kan ini ya, ini yang ini. Nah, maka x sama dengan 0 dikurang 5, pindah ruas, atau x sama dengan 0 ditambah 3, maka x sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Nah, tadi sudah benar, berarti x yang salah satu akarnya adalah 3, berarti akar yang lainnya berapa? Akar yang lainnya adalah min 5. Jadi akar yang lainnya atau x lainnya itu sama dengan min 5. Oke, hari ini itu saja yang Ibu bisa berikan. Tetap melatih diri terus, jangan, matematik itu harus sering berlatih ya, mengerjakan soal ya, memahaminya supaya tidak lupa. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.